Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta Hospitalpreneur Seminar hari ini. Semoga hadirin Bapak dan Ibu sekalian berada dalam keadaan sehat dan walafiat. Perkenalkan, nama saya Utari. Di sini saya akan menjadi MC selama 2 jam ke depan. Nah, seperti yang sudah terpampang di background ini ya, kita semua akan belajar dari pakar-pakar transformasi digital. Dan khususnya hari ini kita akan membahas dan juga menyimak bagaimana caranya membangun atau sukses membangun strategi transformasi digital berbasis pasien. Nah, di sini saya ingin memberikan salam kepada Dr. Asih Eka Putri selaku CEO Setia Mulia Medika, dan Dr. Asih pada kesempatan hari ini akan menjadi moderator selama 2 jam ke depan. Selain itu, saya juga ingin menyapa Dr. Trilva Elsie Armita selaku Direktur Keuangan dan Umum Setia Mulia Medika. Jadi telah hadir sudah lengkap dari jajaran direksi Setia Mulia Medika. Dan tentunya selamat siang dan selamat datang kepada Dr. Faten Manjang Rahmat yang hari ini akan membawakan materi berkaitan dengan sukses membangun strategi transformasi digital berbasis pasien. Agar kegiatan hari ini kondusif, para hadirin dimohon untuk mengikuti tata tertib sebagai berikut. Ya, jadi selama pemaparan materi, peserta webinar dimohon untuk selalu dalam kondisi mute, dan apabila nanti ada suara yang bocor akan di-mute langsung oleh host. Betul. Lalu dari segi sesi pertanyaan, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk bertanya dalam kolom chat, atau mungkin apabila Bapak dan Ibu ingin langsung bertanya bisa melakukan mekanisme raise hand. Nanti pertanyaan tersebut akan kami kurasikan dan akan dijawab selama sesi tanya-jawab. Lalu apabila Bapak dan Ibu memilih untuk raise hand, nanti host akan langsung meng-unmute peserta untuk bertanya, dan pertanyaan melalui chat juga nanti akan dibacakan oleh moderator. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin akses materi, rekaman, dan dokumentasi, rekaman dan dokumentasi akan dikirimkan di akhir rangkaian webinar setelah Bapak dan Ibu mengisi survei kepuasan acara. Jadi dipastikan Bapak dan Ibu sekalian mengisi survei kepuasannya, karena link materi rekamannya akan ditampilkan pada halaman akhir setelah Bapak dan Ibu submit surveinya. Untuk terus mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan SMM, lalu juga terkait produk-produknya SMM, Bapak dan Ibu dapat kenali kami lebih dekat melalui website di setiamuliamedika.co.id, lalu juga di Instagram Setia Mulia Medika, LinkedIn Setia Mulia Medika, dan juga Facebook Setia Mulia Medika. Ya, baik. Nah, kegiatan Hospitalpreneur ini sepertinya tidak lengkap tanpa adanya kegiatan check up ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah menjadi peserta rutin, biasanya SMM ini selalu menampilkan check up atau mungkin fun quiz melalui Mentimeter. Untuk linknya, panitia boleh dibantukah untuk share linknya melalui kolom chat? Oke, baik, di sini sudah ada linknya ya dari admin. Oke. Nah, saya di sini langsung share screen kembali ya tentang apa sih Hospitalpreneur Check-up-nya. Oke, nah saat ini kita coba mengikuti Digital Transformation Strategy Check-up. Nah, untuk mengaksesnya, Bapak dan Ibu apabila sudah mendapatkan link bisa klik langsung link di kolom chat, atau bisa juga ke menti.com lalu input kode 38465632. Jadi ada 2 cara untuk login ya. Gitu. Saya langsung ke next slide. Nah, boleh di-input nama rumah sakitnya, Bapak dan Ibu sekalian. Sekalian juga mungkin kenalan ya apabila Bapak dan Ibu menjadi peserta baru untuk kegiatan Setia Mulia Medika. Ya, sini sepertinya belum ada yang... Oh, sudah ada langsung. RSU Bakti Asi. Selamat datang RSU Bakti Asi dalam kegiatan kami. Lalu sudah ada juga Rumah Sakit Permata Cirebon. Sudah ada 2 rumah sakit ya. Ada juga Rumah Sakit MMC. Selamat datang kepada perwakilan dari Rumah Sakit MMC.
Nah, ini dari satu rumah sakit boleh lebih dari satu orang ya yang ikut. Lalu selamat datang juga kepada Rumah Sakit Hasna Medika Kuningan. Ada lagi kah mungkin mungkin masih coba bergabung? Boleh diajak rekan-rekannya juga ya Bapak dan Ibu sekalian untuk ikut ke kegiatan Mentimeter ini. Oke, mungkin di sini saya tunggu sampai 10 ya, 10 peserta. Tujuan dari Mentimeter ini sebenarnya apa sih? Karena selain ya mungkin fun quiz ya, tapi di sini juga kegiatan check up atau fun quiz ini ditujukan sebagai wadah untuk refleksi juga. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya ada seputar seberapa yakinkah Bapak dan Ibu terkait kondisi X di rumah sakit Bapak dan Ibu, terus apa sih yang menjadi kendalanya apabila ada masalah mungkin dari segi strategi ataupun operasional, biasanya seperti apa sih, dan Bapak dan Ibu juga bisa ikut melihat tantangan apa sih yang dihadapi oleh rumah sakit lainnya. Terkadang dari kegiatan Mentimeter ini jawabannya beragam, tapi ternyata kalau dikategorikan bisa menjadi satu jawaban gitu. Nah, itu juga Bapak dan Ibu bisa melihat, oh ternyata rumah sakit saya tidak sendiri ya dalam menghadapi tantangan seperti ini. Nah, di sini sudah ada 7 rumah sakit, yaitu ada Rumah Sakit Aisyah Muntilan, selamat datang kepada perwakilan dari Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Lalu juga, ada Rumah Sakit MMC, ini MMC-nya ada triple M ya, apakah beda dengan yang double M? Lalu juga ada, tadi sudah disapa juga dari Rumah Sakit Bakti Asi, lalu Permata Cirebon, dan Pertamina Cilacap. Ada lagi kah yang ingin bergabung atau mungkin masih login? Di sini saya klik ini ya, meeting chat-nya. Oh, di sini malah absennya di chatting ya. Boleh mungkin Bapak dan Ibu absennya di Mentimeter dari admin boleh di-share lagi kah linknya? Oke, sudah ya. Bapak dan Ibu boleh share, boleh absennya di Mentimeternya ya, biar sekalian kenalan juga dengan rumah sakit yang lainnya. Mungkin saya panggil dari kolom chat. Di sini sudah ada Rumah Sakit Mulia 2, lalu ada Gigi Dental Clinic, ada juga Rumah Sakit Mulia Tangerang. Oh, ada Rumah Sakit Mulia ya, dari Bapak Ade S ini. Lalu juga ada Rumah Sakit Pertamina Tanjung. Oh, ini rekannya Pertamina Cilacap ya, satu grup. Lalu juga ada Korporat Pertamedika IHC. Oke, mungkin boleh berpindah ke Mentimeter sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana Bapak dan Ibu? Iya, dari Rumah Sakit Mulia boleh ke Mentimeternya ya, linknya nanti sudah ada di kolom chatnya, atau bisa langsung ke menti.com, lalu klik masukkan kode 38465632. Oke, mungkin sembari ini ya, sembari menunggu, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan nomor 2, selain berkenalan, dari SMM juga ingin tahu nih, kira-kira apakah rumah sakit Anda sudah membangun strategi untuk mempersiapkan transformasi digital rumah sakit? Tentunya supaya transformasi digital ini ya sukses, apalagi nanti sudah ada tenggatnya di tanggal 1 Desember 2024, dibutuhkan strategi agar rumah sakit Bapak dan Ibu sukses transformasi digitalnya. Dari 8 yang mengisi survei ini 100% sudah membangun strategi. Wah, berarti ini ya sudah siap dengan transformasi digital rumah sakitnya. Mungkin boleh dibagi juga strategi seperti apa sih yang Bapak dan Ibu tuliskan atau rencanakan, bisa dibagikan di kolom chat ya, atau mungkin untuk rahasia dapur mungkin ya, tapi dari halaman sini ternyata Bapak dan Ibu sekalian sudah siap untuk transformasi digital, terbukti dengan strategi yang sudah dibangun. Sudah bertambah 10 responden ya, kurang lebih 100% dari 10 responden itu menjawab sudah siap dengan dan sudah membangun strateginya. Mungkin yang lain apakah sudah bergabung di menti.com-nya?
oh ada satu rumah sakit yang belum membangun strategi. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita masih ada 1 semester ya untuk mempersiapkan strateginya, dan di kesempatan kali ini dan di kegiatan selama 4 termasuk yang hari ini, Bapak dan Ibu semua akan dibantu untuk memperkuat strategi transformasi digital rumah sakitnya. Sudah ada 11, kita lanjut ke next slide. Nah, dari strategi yang sudah Bapak dan Ibu terapkan, seberapa percaya dirinya Bapak dan Ibu terhadap implementasi strateginya? Sini ada 5 ya, dari sangat tidak percaya diri, biasa saja, percaya diri, sangat percaya diri, dan bisa juga diisi apabila Bapak dan Ibu belum memiliki strategi, bisa tidak diisi. Sudah 2 yang masuk, 3, 100% merasa percaya diri ya dengan implementasi. Boleh dibagikan juga mungkin di kolom chat atau mungkin di sesi tanya jawab, faktor apa sih yang membuat implementasi strategi tersebut lancar. Sudah masuk di 8, 11% merasa biasa saja. Nah, biasa saja ini apakah karena sudah berjalan, tidak membuat chaos, tidak pun membuat peningkatan, atau bagaimana juga boleh dibagikan ya nanti Bapak dan Ibu sekalian. Tapi so far dari 11 itu paling banyak di 91% adalah percaya diri dengan implementasi strategi digitalisasinya. Oh, bertambah lagi 14 ya sekarang, 13 sekarang, jadi merasa biasa saja, sudah dari 15. Oke, baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari strategi yang sudah dibuat, sudahkah diselaraskan dengan kebutuhan pasien? Atau masih kebutuhan rumah sakit saja bagian implementasi? Yang penting sudah ada IMR dulu, tidak apa-apa gitu. Nanti untuk kebutuhan pasien bisa diselaraskan ketika sudah comply gitu. Nah, tapi dari 8 responden sudah diselaraskan ya dengan kebutuhan pasien. 18% dari 11 responden, 17% ya sekarang dari 13 responden itu menyatakan belum. Nah, tidak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian, di sini momennya untuk menelaah nih bagaimana caranya menyelaraskan strategi transformasi digital dengan kebutuhan pasien. Sudah ada 17 responden dan konsisten ya, di sini 78% sudah, 28% belum. Nah, di sini untuk yang sudah bisa disempurnakan lagi mungkin ya dengan kebutuhan pasien, dan yang belum saatnya untuk memulai ya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pertanyaan nomor 5. Nah, tadi dari segi strategi kan pastinya dibutuhkan mengolah data untuk ini ya, data-data supaya strateginya juga tepat sasaran. Nah, dari data-data yang Bapak dan Ibu punya, sekiranya seberapa sering sih Bapak dan Ibu mengolah data-data tersebut untuk bisa tahu apa sih yang dibutuhkan oleh pasien di rumah sakit, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah ada 6 responden dari sekarang sudah nambah 7 ya, dari 7 responden 57%, setengahnya hampir lebih dari setengahnya ya sudah melakukan kegiatan olah data itu secara rutin, baik dari segi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Lalu 40%, sekarang sudah 12, terus naik ya, berarti yang secara bulanan sudah rutin, tapi secara bulanan. Nah, untungnya di sini tidak ada yang jarang ya, hanya kuartal atau pertengahan tahun, tahunan, tidak sama sekali. Jadi mulai dari bulanan saja juga sudah cukup membantu untuk menelaah kebutuhan pasien. Tapi apabila semakin sering itu trennya dan datanya bisa semakin lebih banyak. Oke, sudah ada 17 ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk atas jawabannya. Nah, di sini saya lanjut untuk ke halaman berikutnya. Sebelum lanjut, saya rangkum ya, berarti sekitar 53% mayoritas sudah melakukan kegiatan rutin, lalu selanjutnya 47% dari responden sudah melakukan pengolahan data secara bulanan. Nah, sekarang balik lagi ke strategi bisnisnya, strategi transformasi digital. Tadi kan sudah dari segi pasien, nah untuk transformasi digital ini apakah sudah diselaraskan dengan strategi bisnisnya?
Jadi transformasi digital rumah sakit ini mengikuti dengan pertumbuhan strategi pertumbuhan bisnis rumah sakit Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya apakah sudah diselaraskan nih strategi bisnis yang Bapak dan Ibu punya, Renstra, itu dengan transformasi digital? Dari 9 peserta, responden 80% sudah ya, berarti sudah transformasi digital itu memang dibangun untuk menunjang bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Lalu di 15% itu belum, tidak masalah Bapak dan Ibu sekalian, kita di sini juga sekaligus untuk mempelajari ya bagaimana transformasi digital itu diselaraskan dengan bisnisnya juga. Jadi transformasi digital rumah sakit itu tidak terpisah dengan strategi bisnisnya. Dari 15 responden konsisten, 87% peserta menyatakan sudah menyelaraskan strategi bisnisnya dan transformasi digital. Lalu 13% menyatakan belum menyelaraskan strategi bisnis dan transformasi digital. Oke, sekiranya apakah ada pertanyaan berikutnya? Oke, di sini adalah akhir dari kegiatan Mentimeter. Terima kasih sebenarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian sudah mengikuti. Semoga nanti ditemukan keselarasan ya antara apa yang dilaporkan, apa yang direfleksi oleh Bapak dan Ibu sekalian ke dalam materi hari ini. Nah, karena sudah masuk ke area materi, di sini saya ingin mengenalkan Bapak dan Ibu sekalian kepada tadi moderator. Moderator yang tadi sudah saya kenalkan, yaitu Dr. Asih Eka Putri. Nah, Dr. Asih Eka Putri ini sudah mendapatkan gelar sarjana kedokteran dari Universitas Pajajaran di tahun 1992. Lalu lanjut untuk mengenyam pendidikan di area Public Policy and Management dari University of Southern California di tahun 2021. Lalu melanjutkan pendidikannya di area Magister Manajemen di Universitas Satya Mulia. Nah, dari segi pengalaman, Dr. Asih ini sudah mahir di area konsultan, khususnya di bisnis strategik dan coach ini dari tahun 2019 bersama PT Satya Mulia Medica. Lalu juga menjadi konsultan di area asuransi sosial dan kebijakan di PT Martabat Prima Konsultindo dan juga di GVB Germany. Nah, Dr. Asih ini juga sudah mendapatkan sertifikasi di area Digital Transformation Program yang dianugerahkan dari SMU atau Singapore Management University di tahun 2022 dan juga mendapatkan sertifikasi di area restrukturisasi perusahaan oleh Adinata Prestasindo di tahun 2020. Nah, Dr. Asih mungkin dipersilahkan untuk hadir dari panitia, mungkin boleh bantu di spotlight ya. Pada Dr. Asih, selamat datang. Iya, selamat sore Utari, selamat sore Dr. Fatema dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara ini. Ya. Terima kasih Dr. Asih. Mungkin Dr. Asih di sini saya sarankan untuk memaparkan kegiatan Hospital Pondok Series ini seperti apa sih agendanya dan apa yang bisa peserta expect dari kegiatan ini. Silahkan Dr. Asih. Ya, baik. Iya Bapak dan Ibu, mari kita mulai ya. Jadi SMM hadir kembali untuk membawakan isu-isu strategis yang kita akan sama-sama dengarkan dari para pakar, para praktisi dan sekaligus pakar yang nanti pada kesempatan ini materi-materinya akan bisa memberikan inspirasi untuk pengayaan transformasi digital, program transformasi digital di Rumah Sakit Bapak dan Ibu. Iya, nah kita akan bertemu insya Allah berturut-turut setiap hari Jumat sampai akhir bulan. Nah, apa saja? Mungkin Utari bisa bantu? Iya, iya. Ya. Nah, jadi judulnya kali ini adalah kita learn from the best. Jadi Bapak dan Ibu SMM akan terus rutin dan untuk memberikan informasi-informasi strategis dalam rangka mensukseskan transformasi sistem kesehatan, khususnya transformasi rujukan. Nah, di sini kita akan selama 4 hari ke depan akan membicarakan mengenai bangun strategi transformasi digital rumah sakit. Ya, siapa saja Bapak dan Ibu 4
pertemuan nanti. Silakan Betari. Ya, nah ini yang kami angkat ya, karena sudah di semester kedua tahun 2023. Tadi di dalam Mentimeter luar biasa, senang saya melihatnya ternyata transformasi digital itu sudah masuk ke dalam strategi usaha rumah sakit, kemudian percaya diri menjalankannya, lalu sudah diselaraskan juga dengan kebutuhan pasien. Mudah-mudahan bukan hanya kebutuhan pasien saat ini, tapi sudah bisa kita memperkirakan atau mensimulasikan, bahkan kalau bisa memodelkan kira-kira ke depan itu kebutuhan pasien seperti apa, sehingga strateginya bisa berumur agak panjang ya. Tidak hanya pada tahun 1 tahun 2 tahun, tapi bisa menjangkau di 3-5 tahun ke depan. Nah, kemudian juga sudah dikaitkan dengan bisnis. Nah, sekarang bersama-sama kita akan melihat keempat pertemuan ini untuk menjawab di manakah posisi transformasi digital rumah sakit yang Bapak Ibu sedang desain atau bahkan yang sudah dijalankan. Nah, siapa saja keempat praktisi dan sekaligus pakar yang akan menjadi rujukan? Silakan Utari. Ya, pertama yang sudah hadir. Nah, terima kasih bersama kita ini yang sudah tidak asing lagi ya di arena rumah sakit, itu Ibu Dr. Fatemah Jan ya. Jadi nanti kita akan bicara mengenai strategi transformasi digital rumah sakit yang berfokus pasien. Kemudian tentu karena pembayar terbesar di Indonesia sekarang ini yang adalah BPJS Kesehatan, dan BPJS Kesehatan melalui program JKN itu memiliki power namanya purchasing power, dan yang juga akan terintegrasi dengan regulasi, maka sudah selayaknya jika rumah sakit mulai menyelaraskan agenda-agenda bisnisnya dan juga agenda transformasi digital terhadap apa yang sekarang sedang BPJS siapkan dan juga roadmap-nya. Nah, ini nanti kita akan lihat, akan dengarkan beliau yang langsung ini, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Insyaallah akan hadir minggu depan ya, Bapak Edwin Aristiawan atau tim yang akan mewakilinya. Kemudian tentunya transformasi digital ini membutuhkan kepemimpinan. Jadi, dan kita Setia Mulia Medica pernah mengangkat isu mengenai digital leadership tahun lalu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada yang hadir ya. Nah, transformasi digital membutuhkan kepemimpinan di sini dan pemimpinnya. Nanti kita akan coba mendengarkan ya dan berdiskusi dengan Dr. Ediansyah. Beliau juga sudah tidak asing di perkacahan rumah sakit. Di samping prestasi beliau memimpin rumah sakit Anissa, kalau kita lihat di Inasibijis kemkes.go.id itu bertahun-tahun sukses berada di nomor 1 di kelas C ya. Artinya menjalankan bisnis rumah sakit di era JKN yang sudah ada risiko di dalam pembayarannya, beliau mampu membawa rumah sakit dan grup rumah sakitnya melalui bahkan bisa berhasil di situ untuk tumbuh berkembang. Dan sekarang transformasi digital di rumah sakit Anissa Group itu juga termasuk salah satu yang unggul. Nah, dan terakhir adalah tentu kita ingin melihat bagaimana sih caranya pengadaan dan penganggaran transformasi digital rumah sakit. Nah, ini kita akan coba menyampaikan pendekatan 3B, buy, build, or borrow. Nah, nanti bagaimana itu mengaplikasikan model tersebut di dalam konsep keuangan. Jadi, Bapak dan Ibu, ini materi kita luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa membantu mengayakan strategi transformasi digital rumah sakit di tempat Bapak Ibu bekerja.
Nah, selanjutnya, transformasi digital itu ada di mana sih di dalam satu framework kalau sebuah rumah sakit, sebuah bisnis rumah sakit ingin tumbuh. Nah, SMM mengembangkan framework, silahkan Utari. Nah ini adalah framework yang kami kembangkan menjadi satu satu bangunan utuh. Jadi ada 3 komponen, dan mulai dari yang paling atas itu adalah strategi, area strategi, kemudian yang di tengah itu adalah area manajerial operasional, dan yang di bawah itu adalah fondasi fondasi yang akar yang harus dimiliki oleh setiap bisnis ya. Salah satunya adalah di sini untuk rumah sakit adalah kepemimpinan dan kapabilitas digital. Nah, transformasi digital itu di dalam framework yang kami kembangkan ini berada sekarang ini adalah di fondasi. Bapak dan Ibu, di era pelayanan kesehatan yang semakin kompleks ya, semakin rumit, kemudian biaya juga semakin meningkat, tapi kendalinya juga diminta untuk semakin kuat, kemudian persaingan juga semakin ketat, maka transformasi digital ini menjadi pelengkap ya bersamaan dengan produktivitas. Jadi kalau di sini kita di pilar-pilar ini nanti akan menghasilkan produktivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu mengelola, jadi profitabilitas. Dan ternyata itu tidak cukup Bapak dan Ibu. Sekarang ini harus ditambah lagi dengan digitalisasi, bahkan transformasi digital secara utuh. Nah, jadi inilah yang kami kembangkan. Nanti Bapak dan Ibu di pertemuan yang selanjutnya nanti kami akan sediakan seri-seri untuk kita membahas kerangka ini. Nah, sekarang kita mulai dari kapabilitas digital dengan kita mengangkat isu strategi transformasi digital rumah sakit. Nah, demikian Bapak dan Ibu ulasan singkat dari saya sebagai pengantar. Mari kita mulai untuk mendapatkan insight, ya, mendapatkan materi, mendapatkan yang paling penting itu adalah konsep-konsep fundamental dari ibu kita nih, Dr. Fatemah Jan. Ya. Mari kita mulai, silahkan Dr. Fatemah. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Ya, silahkan ditayangkan CV-nya, Utari. Ya. Iya, Dr. Fatemah ini luar biasa Bapak dan Ibu ya. Beliau termasuk salah seorang transformers nih. Dan sekarang merambah ke transformasi itu masuk kata-kata transformasi walaupun terlambat ini masuk ke sektor kesehatan. Nah, dari latar belakang pendidikan beliau ada 2 ini. Dari sisi medis klinis juga sampai di level yang paling tinggi ya, dan kita lihat fellowship-nya juga banyak, ini hanya 1-2 yang dimasukkan, kalau dari CV besarnya mungkin puluhan kali ya. Nah, lalu dari sisi manajerial, nah ini beliau juga luar biasa Bapak dan Ibu ya. Dan dari sisi karir, selain sukses di bidang klinis, beliau juga sukses di manajerial sampai di top level, bisa berhasil menjabat sebagai direktur korporat ini yang membawahi beberapa demikian banyak rumah sakit ya di bawah BUMN. Kemudian juga seorang entrepreneur. Ini luar biasa nih Dr. Fatemah, lengkap sekali ya, mulai dari akademisi sampai dengan entrepreneur. Nah, mudah-mudahan kita bisa Bapak dan Ibu memetik berbagai insight, konsep yang akan beliau paparkan dalam 1 jam ke depan, termasuk diskusi tentunya. Baik, mari silahkan Dr. Fatemah. Terima kasih Dr. Asih, apakah suara saya terdengar? Jelas dok, jernih. Ya, terima kasih atas undangannya Dr. Asih, Dr. Elsie, dan juga salam semuanya untuk teman-teman pembicara dan juga para sahabat seluruhnya yang hadir pada
siang menjelang sore hari ini, dan juga ada teman-teman dari Pertamina ya yang juga hadir. Iya, silakan. Ya, Terima baik, kasih. saya mulai dengan kelihatannya cukup ini ya, Dokter Asih ya, walaupun kita nggak jumpa sering, tapi pembicaraan kita lebih kepada bagaimana membangun digital transformation strategi kita yang lebih fokus kepada pasien ya. Ya, Mungkin slide berikutnya silakan. Jadi banyak orang saat ini yang saya temukan sehari-hari, teman-teman semua, menginginkan adanya digital ya, dan juga berhadapan dengan apa sih yang ingin dicapai, tujuan daripada melaksanakan digitalisasi dan bagaimana strategi yang telah diterapkan tadi 100% sudah punya strategi ya. Akan sangat yakin bahwa kita akan sukses di dalam menerapkan strategi kita. Nah, saya akan menjawabnya seperti ini, bahwa ternyata keinginan untuk mendigitalisasi itu sekarang tidak hanya dari keinginan para pemimpin, para pemilik rumah sakit ya, tetapi juga sudah ada regulasinya. Kita ada timeline yang harus dipenuhi ya, Dokter Asih yang tadi mengatakan bahwa sudah masuk di semester kedua loh. Ayo ya bagi yang sudah memiliki harus memiliki sebuah evaluasi terhadap rencana strategiknya, yaitu apakah akan melakukan sebuah transformasi atau tidak. Karena menurut saya yang namanya digitalisasi itu adalah sebuah perubahan ya, di mana prinsip-prinsip daripada fundamentalnya digital itu adalah transformation. Sehingga menurut saya bahwa yang harus dilakukan itu adalah change management yang sangat sangat mendalam. Dan kalaupun teman-teman melakukannya secara transformation itu artinya digital. Ya. Nah, disebut dengan digital strategi itu adalah seluruh daripada proses yang ada dalam organisasi kita, dalam hal ini rumah sakit, yang telah menggunakan digitalisasi dan mampu untuk meng-create value dari proses digitalisasinya itu. Sehingga digital strategi ini berada di high level. Kenapa? Karena kompleksitas daripada rumah sakit, adanya ego sektoral dan sebagainya di tiap-tiap masih belum merupakan sebuah hal yang sama ya, yaitu problem culture juga. Selain ego sektoral, problem culture dan sebagainya, sehingga kenapa pemilik dalam hal ini, pemimpin rumah sakit dan seluruh leader-leader yang ada harus memiliki sebuah digital strategi. Mengapa? Karena begitu kita memprepare-nya salah atau kita gagal, maka penerapan ke depannya juga gagal. Next. Nah, di dalam hal bagaimana membangun sebuah strategi itu dimulai dari apakah kita memiliki vision kita. Apa yang ingin kita capai dalam 1 tahun pertama dan dalam 5 tahun kemudian ya. Biasanya saya senangnya bikinnya 3 tahun aja. Kenapa? Kalau 5 tahun kadang-kadang teknologinya sudah berubah. Jadi apa yang ingin kita capai dalam 1 tahun pertama atau dalam 3 tahun ya untuk menerapkan dari transformasi digital ini. Yang harus diingat kita ini bukan perusahaan digital, tapi ini kita adalah healthcare, di mana posisi digital itu adalah lebih banyak sebagai penunjang, pendukung dalam proses-proses kita. Kemudian kita punya time scale yang tadi sudah disampaikan bahwa kita punya, maaf saya matiin dulu. Kita punya waktu sangat terbatas sekali ya, sehingga ini kita harus punya ukuran apa yang akan kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian bagaimana digitalisasi di rumah sakit kita akan menghasilkan sebuah new bisnis ya, new proses begitu ya, yang membedakan kita terhadap
rumah sakit lain ataupun terhadap kompetitor di daerah teman-teman sendiri, atau memang berbeda dari waktu itu adalah kita di titik A, sekarang kita akan berubah ke titik B. Semuanya akan menyangkut kepada seluruh proses daripada ya akan menyangkut kepada seluruh proses yang ada di rumah sakit kita. Nah, oleh karena itu menjadi pertanyaan penting di dalam hal strategi kita, yaitu leadership dan resourcing. Bagaimana kita tahu bahwa organisasi kita memiliki orang-orang tertentu yang bisa memimpin hari per harinya. Jadi karena itu sangat menentukan apakah kita akan sukses atau tidak di dalam strategi kita. Kemudian tim yang ada atau tidak, kapabilitas dari organisasinya seperti apa. Lalu objektif yang ingin dicapai itu harus bisa diukur dengan baik ketika kita melakukan transformasi digital. Yang kita perlu fokuskan adalah siapa user kita di dalam membuat sebuah strategi. Ternyata user kita di rumah sakit nih ya, pengalaman itu ternyata mulai dari seluruhnya, dari petugas yang ada, dari dokter, dari perawat, ya juga adalah manajemen dan juga ternyata regulator ataupun payer menjadi user. Jadi user itu ada yang sifatnya internal dan eksternal. Ada kebutuhan yang utama dari organisasi yang harus bisa terlaksana di dalam strategi kita tersebut sudah ada. Mengapa demikian? Karena ini merupakan sebuah kalau sebuah value proposition dari organisasi kita. Mengapa? Misalkan kita itu memiliki portal untuk yang namanya registrasi. Jadi ada proses-proses sebagian yang ada di rumah sakit kita itu sudah kita masukkan dalam proses digitalisasi. Sehingga proses yang ada di rumah sakit itu menjadi lebih berbeda atau sangat berbeda atau tidak lagi dikenali karena prosesnya yang sangat berbeda, dan itulah yang bisa memberikan value tambahan selain digital itu sebagai pendukung ya. Jadi ini akan menimbulkan motivasi ya, mengartikulasi bahwa bagaimana relationship antara digital dengan seluruh proses yang ada di rumah sakit kita di seluruh organisasi ya. Jadi tidak hanya di layanan saja, karena ini berhubungan juga dengan payment ya, berhubungan juga dengan klaim dan sebagainya. Bisa dibilang rumah sakit itu adalah sebuah proses yang sangat kompleks. Jadi kalau satu berubah ya, di user yang ini berubah, maka kemungkinan akan bisa mempengaruhi user-user yang lainnya atau bagaimana mensinergikan dari seluruh proses, di mana ada proses, ada user yang berbeda-beda dan kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian apakah kita juga telah di dalam membuat strategi, ini yang paling penting saya belajar di akhir-akhir tahun ini, yaitu menghitung risk-nya, risk and dependency-nya. Ya, oleh karena kita nantinya punya nggak kapabilitasnya, punya nggak, nanti akan ada tuh 3 tadi ya. Saya senang tuh ada 3B ya Dokter Asia, beli ya, buy, build, atau borrow. Apakah kalau sekarang itu pilihan kita yang mana gitu ya, dengan waktu yang singkat, dan ini tidak mudah. Ini harus sudah dipikirkan oleh seluruh para pemimpin yang ada di rumah sakit itu. Dan kalau ada ukuran itu harus sangat jelas. Yang ingin dicapai apa? Yang pertama pasti teman-teman semuanya akan mempertimbangkan masalah digital di dalam service, pelayanan. Harus pelayanannya improve atau lebih baik. Atau sangat berbeda karena sangat efisien dan sangat nyaman dan sangat cepat. Yang kedua adalah
dari segi outcome pasiennya menjadi lebih baik. Apabila mungkin sudah menggunakan yang lebih mature dari proses digitalisasi adalah penggunaan AI. Ya, AI pada radiologi, AI pada farmasi, AI pada apa namanya pengelolaan training dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah apakah kita ingin mencapai indikator cost ya, apakah kita bisa lebih efisien dan sebagainya, harus dituliskan secara smart. Artinya kalau kita servis, kita antriannya jauh menjadi lebih baik, tidak ada antrian 0%, itu sangat jelas gitu di dalam membuat mengukur kesuksesan dalam implementasi daripada strategi kita ya. Jadi strategi itu adalah yang persiapan, ada yang implementasi, dan ada yang evaluasi dan improvement. Nah, jadi di setiap titik kita punya ukuran-ukuran yang jelas bagaimana kita menerapkan strategi kita di dalam transformasi digital ini. Jadi harus spesifik, measurable, actionable, realistic, dan time bound. Misalkan kita bisa dari data yang ada, kita bisa menurunkan ya inefisiensi kita 20%. Kita bisa memperbaiki servis layanan, malah kita bisa menemukan jenis-jenis layanan baru dari data-data yang kita analisis. Dan juga untuk rumah sakit yang baru, sangat beruntung sekali kalau sudah memulai dengan digital. Kenapa? Karena di bulan-bulan pertama di tahun, dan ini yang saya alami sendiri ya, saya membuka rumah sakit baru dengan adanya data digital yang sudah disiapkan dengan baik, saya bisa menggunakan data-data tersebut dan menganalisis mana kira-kira ceruk market yang harus saya ambil. Misalkan kayak saya lagi bangun, udah jalan di Tasikmalaya, saya dengan sangat cepat harus bisa harus bisa revenue-nya harus bisa tercapai gitu sesuai dengan visibility tadi. Nah, data-data yang ada di digitalisasi rumah sakit yang sudah dimulai itu sangat membantu manajemen dalam membuat keputusan-keputusan penting dan strategi marketing apa yang harus diambil, itu luar biasa. Next. Nah, setelah tadi kita bicara tentang strategi yang akan diambil, maka kita mau vehicle-nya bagaimana? Kita lihat dari self assessment yang harus dilakukan, dan kita pilih archetypes mana yang akan kita ambil. Misalkan contohnya sentralisasi of technology to value proposition. Artinya kita ini sebenarnya memang bukan perusahaan digital, tapi kita adalah harus memilih tech enable. Jadi adalah yang sesuai dengan kebutuhan bisnis proses kita. Yang kedua adalah leadership ya. Di sini kita perlu ada siapa orang yang memimpin, tadi sudah disampaikan sama Dr. Asih, dan bagaimana cara memimpin digital. Tidak bisa lepas dari day to day dan tidak bisa lepas dari persoalan hari itu. Kenapa? Begitu kita misalkan prosesnya kurang pas, biasanya dokternya akan komplain ya. Kenapa saya harus tutup-tutup bolak-balik itu? Saya maunya yang buka aja, yang gampang aja, yang straightforward aja gitu. Nah, kita akan berhadapan dengan apakah juga orang-orangnya digital mature atau digital nascent ya. Jadi kita apakah sudah punya talent-talent yang demikian atau yang kita baru mulai gitu. Nah, kemudian organisasi capable. Ini juga kita perlu memilih mana yang akan kita bangun. Apakah kalau kita memang nggak mampu untuk membuat, sebenarnya yang paling bagus membuat. Dulu saya punya konsep adalah to make not to buy. Tapi kalau sekarang seluruh rumah sakit harus punya, maka kemungkinannya adalah external reliance atau mix ekonomik ya. Artinya dia buat sendiri kalau memang punya waktu. Tapi kalau nggak punya waktu, dia harus melakukan eksternal. Nah, ini juga ada cara bagaimana memilih eksternal partner. Ini bagian daripada strategi untuk mengatasi organizational capabilities, artinya kita kurang misalkan. Nah, ini harus ada dan harus dipilih dan harus dikaji. Kemudian kita juga berhadapan dengan silos ya, multidisiplin yang sekarang ini nggak bisa semua orang maunya sendiri. Tidak bisa, harus diperhatikan hanya satu bagian, tidak bisa. Karena ini multidisiplin, maka kita harus bisa ekualitas antara satu titik jejak digital misalkan di radiologi ataupun di rawat inap dan sebagainya. Kenapa sekarang ini integrasi data dibutuhkan untuk kecepatan dari pelayanan.
Lalu bagaimana kita menghadapi, apakah kita harus fail lagi nih di tengah semester mau masuk semester kedua? Nggak boleh. Jadi nggak boleh milih fail fast. Kalau dulu tuh fail fast tuh artinya apa? Ah, udah deh kita coba dulu, nanti kalau misalkan gagal pakai proses transformasi ini gagal, kita ulang lagi, nggak bisa. Jadi proses transformasi digital dan pemilihan apa yang kita pilih, just don't fail. Inilah, kita nggak mau gagal. Apa yang kita pilih, apa yang kita sudah putuskan dalam strategi dan vehicle-nya, apa yang kita ambil, itu adalah just don't fail. Jangan Anda gagal. Kemudian finansial. Nah, finansial ini ada yang bikinnya, memilihnya nanti akan ada pembicaraan sendiri ya, karena budgetnya bisa aja belum punya nih tahun ini, tapi tahun ini harus ada. Gimana caranya? Apakah kita memilih, oke lah, side of this tuh kayak sampingan, ataukah kita mau bikin pilot first, ataukah kita mau semuanya sekaligus? Apa untung dan ruginya nanti di belakang saya cerita. Lalu teknologi legacy ini banyak kan para pemimpin suka bingung karena kemarin sudah mulai nih, sayang dong yang sudah dibuat gitu. Gimana kalau dicampur aja softwarenya gitu ya? Atau memang berpikiran greenfields. Kalau mau greenfields, waktunya cukup apa enggak nih? Udah di semester ini. Tapi mungkin kalau 1 tahun yang lalu masih bisa misalkan di greenfields atau 2 tahun yang lalu. Tapi kalau yang sekarang seperti apa? Setiap rumah sakit memiliki strategi delivery vehicle yang berbeda-beda. Tidak bisa hanya kita nyerapin satu untuk semua. Dan sangat unik, setiap hospital memiliki cerita tentang teknologi legacy masing-masing yang berbeda-beda, atau dia dulu udah kontrak dengan satu satu vendor IT tetapi terus ditinggal misalkan, atau sudah habis waktu kerjasama atau tidak puas dan sebagainya. Jadi masalahnya sangat kompleks pada saat ini untuk seluruh leaders untuk memilih apa strategi delivery vehicle-nya. Next. Kemudian ini adalah bagaimana setelah kita memilih, kita perlu membuat sebuah roadmap. Mulai dari menerapkan vision dan time frame. Karena kita sekarang ini sudah sangat terbatas, kita harus bisa cepat apa yang terbaik untuk kita saat ini. Mulai dari patient, ya, kemudian current patient, ya, adalah pasien yang ada, kebutuhannya usernya seperti apa, ya. Kemudian potensial patient yang mau kita ambil, bagaimana mereka untuk masuk ke rumah sakit kita, medical workers, manajemen dan sebagainya. Bagaimana data-data itu bisa diolah untuk kepentingan manajemen misalkan atau medical workers. Kita perlu membentuk tim, ya. Bagaimana kita cek antara kebutuhan kita dengan self assessment. Ada nggak gap di situ? Self assessment ini banyak sekali tools yang bisa dipakai dan kita perlu bisa melihat infrastruktur kita, ya. Kemudian hardware-nya, kemudian apakah front end kita, apakah back end kita, ERP kita dan sebagainya. Itu kita harus lakukan self assessment, termasuk adalah human resource yang ada dan kapabilitas. Dan yang tidak kalah penting adalah culture, ya, tentunya juga itu harus di-assess dan dinilai. Oleh karena itu makanya disebut dengan radikal atau transformation proses digitalisasi ini. Kemudian cluster interdependence, ya, kita bagaimana mengconnect dengan berbagai macam governance dari platform dan sebagainya. Bagaimana kita melakukan interoperabilitas, kita nyambung dengan Satu Sehat, dengan Minister of Health, ya. Kemudian bagaimana kita mengidentify the fixed point, ya, regulation dan connectivity. Ya, ini yang di sini yang di fixed point ini adalah yang Satu Sehat. Kemudian yang cost dan prioritas itu adalah kita perlu untuk melihat cost suppliersnya seperti apa atau in-house development. Ya, hati-hati untuk memilih mana yang menjadi partner kita, ya, apakah kita borrow, apakah kita buying, ataukah kita membangun. Kemudian perlu untuk membuat roadmap lagi, ya, tadi roadmapnya kalau bisa 3 tahun aja dan perlu dikomunikasikan, next slide, dengan seluruhnya melalui step 1, step 2 dan sebagainya. Bagaimana cara kita bekerja? Kita harus memastikan bahwa user itu adalah yang kita tempatkan pertama. Dalam hal ini nomor 1 user yang harus diperhatikan adalah patient.
Ya, yang lainnya kemudian juga sama pentingnya, tetapi ketika kita berhadapan, kita ini adalah rumah sakit, maka patient needs come first. Untuk rumah sakit, maka pasien itu harus diperhatikan bagaimana dia going into our hospital ya. Bagaimana kita mengetahui kebutuhannya dia dan sebagainya. Kemudian kita perlu melakukan iterasi, kita multidisciplinarity harus ada, kita mau terbuka ya, equality dalam ide, kemudian walking dalam bekerja dalam situasi yang terbuka ya, di mana komunikasi reporting, monitoring itu dilakukan dengan SOP yang sudah dibuat, daily updates, termasuk adalah kita perlu, karena begini, ketika saya bertemu beberapa kali dengan beberapa customer rumah sakit yang melakukan transformasi, itu kebutuhannya beda-beda. Padahal kalau saya lihat standarisasinya sama. Jadi setiap kali ketemu satu rumah sakit baru yang ingin melakukan transformasi digital, itu banyak sekali permintaan di luar yang sangat basicnya saja sudah mungkin 300 sampai 400 feature, tapi di dalam hal kebutuhan internal rumah sakit banyak sekali feature-feature yang masih dibutuhkan untuk di-develop. Sehingga kita perlu membuat sebuah sistem, caranya ini di area mana yang mau adanya proses yang sangat spesifik bagi rumah sakit tertentu, dan ini memerlukan sebuah implementasi khusus, karena nantinya kita akan berhadapan dengan bagaimana mengimplementasikan yang sudah ada ditambah dengan feature-feature baru yang sangat spesifik bagi rumah sakit tersebut. Ini tidak mudah, tetapi dengan teknologi terkini membuat sebuah software itu bisa berlaku paralel ya. Jadi tidak satu-satu, tetapi bagaimana itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan menggunakan teknologi terkini. Next. Nah, ini adalah pilihan bagaimana kita caranya membiayai ya, funding ya. Kalau kita business as usual aja mungkin sulit kita untuk menyelesaikan PR-PR kita dalam implementasi transformasi digital ini. Apalagi kita mau fokus kepada pasien. Memang mungkin bisa, tetapi hanya kecil yang kita dapat. Ya. Kemudian yang kedua, ini menurut saya agak lebih baik, yaitu dibuat sebuah stage ya, stage 1, stage 2 dengan membuat FS mau pencapaiannya sampai mana ya. Implementasi IT kita, implementasi IMR kita, misalkan ada yang pengen depan dulu, belakang ada, atau belakangnya aja, depannya sudah ada dan sebagainya. Tetapi ini problemnya kalau yang seperti ini, maka birokrasi di dalam teman-teman yang di level penanggung jawab implementasi IT dan penanggung jawab di ruangan-ruangan menjadi sangat menunggu dan birokrasi. Yang ketiga adalah budgeting itu, funding itu adalah di satu sekaligus. Ini mungkin ada ada kemudahan di dalam hal, ada dukungan yang sangat luar biasa dari pimpinan, tidak ada birokrasi. Oke, dibuat end to end implementasi IT-nya, tetapi problemnya adalah ketika kita memilih yang salah, maka kita nggak punya waktu untuk opportunity untuk memperbaikinya. Ini kira-kira yang akan terjadi dari pemilihan digitalization funding ini. Selain itu kita harus juga memastikan bahwa tidak ada biaya-biaya yang tambahan yang dibutuhkan, sehingga sehingga kita bisa lebih efisien. Next slide. Ya, dari paparan saya tadi, ternyata digital transformasi adalah integrasi dari digital teknologi ke dalam seluruh area rumah sakit, ya, yang akan membawa kita kepada perubahan yang sangat fundamental, baik dalam hal operasional rumah sakit dan delivery of care-nya. Next slide. Nah, ini terlihat bahwa satu aja hal untuk IMR aja. Saya tidak akan cerita semua, bahwa di IMR itu adalah membutuhkan end to end ya, end to end dari mulai pasien masuk sampai dengan
pasien pulang, dan itu merupakan satu hal yang sangat kompleks, memiliki bisnis proses yang tersendiri, tetapi itu sangat berkaitan. Dan bagaimana kita menciptakan bisnis yang seamless ya, proses yang seamless, proses yang memudahkan, ternyata nggak gampang. Saya melihat beberapa rumah sakit yang dilakukan implementasi, memang standarnya sama yang dipakai. Oke, kami mau achieve ini, outputnya sama. Tetapi ternyata prosesnya tidak sama, sehingga tidak memungkinkan di dalam satu jenis software bisa dipakai oleh seluruh rumah sakit, sehingga memang harus terbuka bagian yang custom made di dalam memenuhi kebutuhan. Ada rumah sakit yang sudah mampu mengintegrasikan device alat kedokterannya dengan EMR-nya. Ada yang memang belum. Jadi kadang-kadang dengan apa yang sudah dibuat begitu luas ya, kadang-kadang rumah sakit bilang itu keluasan, kebanyakan, saya maunya cuma segini aja. Jadi sangat terbuka untuk adanya feature-feature yang sangat custom made ya, di dalam hal bagaimana kita menginput data pasien menjadi sebuah data medis, dan kemudian juga kita butuhkan data tersebut untuk riset ataupun untuk membuat keputusan-keputusan dari data keuangan ataupun data penyakit, keputusan-keputusan manajemen. Next. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memilih. Misalkan kita tadi ya mau borrow atau kita mau membeli atau membangun, maka yang disebut dengan good IHR ya, electronic health record, itu harus interoperabilitas. Dan juga ada pilihan yang tidak kalah penting adalah user friendly interface, karena kebanyakan kalau usernya nggak suka dengan prosesnya yang panjang, yang berbelit-belit atau yang buka tutup, mereka enggak happy untuk pakai dan akhirnya nggak tercapai. Jadi kadang user friendly ini menjadi nomor satu yang menjadi pilihan. Setelah itu baru bagaimana security dan privacy dari data tersebut. Data ini akan disimpan dalam bentuk enkripsi atau tidak gitu ya, ataukah setiap saat dalam bentuk enkripsi ataukah tidak gitu ya, karena nantinya kita akan berhadapan juga dengan interoperabilitas data. Kita juga akan takut dengan masalah adanya pengambilan data dari luar ya, dan itu prosesnya berbeda lagi tuh, sehingga kita harus mensecure data kita supaya aman. Kemudian bagaimana data EHR kita itu compliance terhadap regulation ya. Banyak ada regulasi dari Menteri Kesehatan, HIPAA dan sebagainya. Kemudian configurable-nya, clinical decision support-nya ada apa tidak, mobile access-nya untuk information, untuk registration, untuk admission. Kita pengennya tuh pasien itu kalau datang udah punya kamar gitu, jadi nggak perlu ngantri lagi atau sudah terregistrasi sebelum dia masuk ya. Dan kebutuhannya what the patient needs-nya sudah ada sebelum pasiennya datang ke rumah sakit, dan sehingga proses di rumah sakit menjadi pendek, cepat dan nyaman. Reporting, analitik, dan reliable dan scalability. Nanti scalability ini menjadi sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau misalkan rumah sakit dalam waktu yang sangat hektik ya, diakses oleh banyak dokter, perawat dan semuanya ya, pasien juga, maka ini kita punya scalability-nya harus bisa secara infrastruktur atau secara teknologi bisa kembang ya, bisa kapasitasnya bisa cukup. Next slide. Nah, ini bagaimana enterprise platform terhadap regular software development. Jadi rumah sakit adalah enterprise, sehingga memerlukan huge collaboration ya, dan banyak yang penggunanya, sehingga kita tidak bisa membuat softwarenya itu software yang sangat sederhana. Jadi softwarenya harus bisa cukup besar ya, kapasitasnya elastik dibandingkan dengan yang
kecil ya. Jadi ini harus sudah dipikirkan masalah scalability dan memiliki elastik dari capacity. Ini yang harus diperhatikan ketika ingin membeli atau menerapkan software mana yang lebih baik untuk rumah sakit. Next slide. Nah, ini saya mau sedikit aja mengenai salah satu arsitektur dari sebuah software ya. Jadi kalau bisa di leverage ya, memiliki satu hal yang disebut dengan Kubernetes cluster ya, dan juga Kubernetes cluster ini dia bentuknya adalah kemampuan dia untuk kapasitasnya diperbesar apabila dibutuhkan. Nah ini salah satu yang Bapak Ibu nanti kalau melihat perlu ada kemampuan teknologi ini di dalam. Saya tidak ahli di dalam hal ini, nanti kalau mau tanya sama teman-teman, tetapi menurut saya dalam hal scalability itu sangat penting adanya Kubernetes cluster ini ya. Next slide. Nah, apa benefitnya IMR? Tentunya banyak ya dalam support data patient decision. Tidak hanya itu, tetapi dalam hal bagaimana kebutuhan pasien itu bisa terpenuhi. Karena kita ke depan nanti kita akan masuk ke dalam personalized terapi atau treatment ya di masa depan. Kemudian better and quicker care dan improve treatment and diagnosis lain, privacy dan sebagainya. Jadi increasing the connectivity, productivity and efficiency, tetapi juga ada hal yang sangat penting adalah person enabled care. Jadi kemampuan nantinya kita mempersonalizekan data tersebut untuk kepentingan terapi dari masing-masing individu. Next slide. Dan bagaimana benefit bagi provider banyak ya, adalah bagaimana provider bisa merich daerah pasien-pasien populasi yang terpinggirkan atau kurang mendapat perhatian, itu bisa dilakukan dengan meningkatkan integrasi, interoperabilitas, connectivity dan productivity ya, termasuk adalah medical facility ya, lower operational cost. Ini penting sekali bagaimana menurunkan biaya daripada kesehatan itu sendiri. Next slide. Nah, kita mengalami kemarin COVID, jangan sampai di masa-masa COVID itu hilang begitu saja, kita tidak masih tetap ketinggalan, tapi saya yakin sekali dengan tadi ya, udah punya strategi 100% dan sebagainya, apa yang kita alami pada COVID itu merupakan sebuah tes ya kemampuan kita, dan sekarang kita masuk di era yang memang benar-benar kita harus memastikan ya bahwa solusi yang kita pilih termasuk adalah bagaimana mengupdate service kita menjadi sebuah proses bisnis yang baru dengan digital. Next slide. Nah, ini sedikit tentang tentang IMR, di mana sangat kompleks kalau kita lihat di sini ya, termasuk adalah yang paling tengah patient platform ya, general medical record ya. Nah, ini semua bisa dibayangkan. Medical auxiliary-nya juga banyak, radiologi, kardiologi, lab dan sebagainya. Gimana ini menjadi sebuah orchestrating data ya yang bisa membantu para dokter dan ini bekerja. Karena begitu satu aja diperbaiki, karena regulasi kita kan berubah-berubah nih. Jadi kita harus pilih sebuah software yang memang kalau ininya diganti satu itu bisa cukup gitu. Jadi artinya cukup itu adalah ketika kita mengganti di satu titik tidak merubah titik-titik yang lain. Karena ini sebenarnya layanan kesehatan itu merupakan sebuah sistem. Jadi kalau satu berubah, sistemnya yang lainnya akan berubah. Tetapi dengan digital kita harusnya mampu memilih satu teknologi yang tidak mengganggu proses yang lainnya. Ini yang saya di sini ingin menggambarkan bahwa perubahan itu di dalam feature-feature yang ada di dalam IMR kita itu bisa diperbaiki dengan hanya di satu titik ya untuk seluruh rumah sakit misalkan ya, tanpa mengganggu proses jalannya pelayanan. Next slide. Nah ini
perlu untuk kita pastikan lagi ya, strong digital oriented organization, kita harus punya komitmen, harus ada CMIO dan sebagainya, follow best practice, strong IT infrastructure dan enterprises platform yang kita pilih itu mudah-mudahan merupakan pilihan yang tepat ya, strategi yang tepat, maka implementasi yang baik, maka saya kira kita bisa sampai tanggal 31 ya Desember, kita semua Indonesia, seluruh rumah sakit di Indonesia sudah mampu untuk melakukan transformasi digitalnya. Next slide. Ya, ini kunci suksesnya ya, strong leadership, kemudian active engagement all stakeholder, comprehensive planning and preparation, effective training and support. Ternyata nih training and support juga sangat penting sekali membuat semua orang melakukan training bersama-sama ya, user centered design dan continuous improvement dan monitoring dan fleksibel dan scalable teknologi yang digunakan. Next slide. Nah, ini yang terakhir dari saya. By failing to prepare, jadi kalau kita gagal dalam memprepare, you are preparing to fail. Jadi prepare, kalau udah gagal, maka kita juga itu sama saja kita mempersiapkan kegagalan kita. Next slide. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sangat menarik dan banyak sekali insight yang bisa kita petik dari paparan Bu Dr. Fatimah ya. Ditutup dengan gagal mempersiapkan atau gagal merencanakan, begitu ya, Dok ya. Berarti siap menghadapi kegagalan. Ya. Nah, iya, itu dia. Oke, mudah-mudahan kita tidak berada dalam situasi ini dan memang sudah saatnya, beliau tadi mengingatkan kita kembali, sudah saatnya kita mengevaluasi desain transformasi digital termasuk strategi makronya sampai dengan di tahapan implementasi. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan berbagai tips tadi, termasuk diantaranya adalah EMR yang bagus itu seperti apa sih? Tadi ada indikatornya, mulai dari dia user friendly, interoperabilitas, sampai dengan mampukah dia di skalanya dibesarkan lagi, skalabilitas ya, sesuai dengan nanti besok kita lihat setidaknya benchmark kita adalah BPJS Kesehatan. Mereka itu sampai di mana? Nah, kita rumah sakit itu ada di tahap mana di roadmap-nya mereka. Karena BPJS Kesehatan itu untungnya kita berada di era sekarang ini paling tidak ada indikator yang bisa kita jadikan alat ukur. Dan yang menarik juga just don't fail. Waduh, Dok, just don't fail ini bagaimana nih just don't fail? Jadi artinya waktunya sudah betul-betul mepet dan artinya error itu mungkin statistical nggak ada tempatnya lagi, no place for mistake ya. Nah, itu dia. Just don't fail. Oke, silahkan Bapak dan Ibu. Paling tidak tadi kalau Bapak dan Ibu ingin bertanya kepada beliau, setidaknya saya tadi menangkap ada 3 nih kata kunci yang lumayan sulit nih untuk diimplementasi. Just don't fail, lalu bagaimana supaya tidak gagal dalam mempersiapkan, dan evaluasi yang sekarang ini setelah acara ini Bapak dan Ibu bisa lakukan di rumah sakit. Ya. Dan indikator-indikator penting ya, Bu ya. Iya. Ya, indikatornya harus bisa terukur. Iya, indikator untuk supaya tidak terjadi supaya terjadi sukses ya tanpa adanya error. Ya. Iya, sudah ada penanya di sini, Dokter. Silahkan melalui kolom chat, kita punya waktu sampai dengan 30 menit ya. 30 menit kita bertanya. Ya, silahkan. Oh iya, baik, saya diingatkan oleh panitia ini. Sebelum kita diskusi yang seru, kita foto dulu
Ya, Oke. ya, Baik, terima iya. kasih. Setelah kita mendengarkan secara intensif selama hampir 1 jam, mari kita foto dulu. Senyum kira-kira 2 senti ke kiri dan ke kanan. Bibir kita tarik kiri kanan. Ya, iya, aku tadi bisa bantu. Silahkan senyum cerianya. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang belum on cam, silahkan on cam. Di sini akan ada 2 kali foto ya, ada 2 slide. Jadi dan secara acak, jadi mohon ditahan senyumnya. Oke, sudah terbuka semua ya. Baik, saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, untuk selanjutnya 3, 2, 1. Oke, mungkin sebelum lanjut, ada pengisian sesi survei dulu ya. Oke, iya. Survei Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk mengembangkan materi-materi dan juga cara untuk menyelenggarakan. Sangat-sangat kami butuhkan Bapak dan Ibu. Silahkan. Tidak lama, paling 2 menit. Ya. Silahkan utari linknya. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Asih. Jadi untuk sesi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan masuk ke sesi survei dulu. Sudah di-share oleh admin Sekian Medita link menuju survei event SNM. Nanti survei ini di akhirnya akan memberikan akses rekaman kepada Bapak dan Ibu semuanya. Untuk rekaman sendiri nanti baru akan diupload di akhir kegiatan. Jadi dipastikan Bapak dan Ibu save linknya saja terlebih dahulu yang ada di akhir survei ya. Sambil mengisi, boleh diiringi oleh lagu ya kepada panitia. Silahkan diputarkan lagunya.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah mengisi link surveinya? Apabila belum, nanti link surveinya akan diberikan lagi di penghujung acara ya, di akhir acara ini. Nah, sambil mungkin bisa diisi juga sembari bisa tanya jawab. Oke, karena sudah waktunya di sini, saya kembalikan lagi sesinya kepada Dr. Asi dan Dr. Fatima untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Terima kasih telah mengisi surveinya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti apabila survei telah masih belum selesai bisa dilanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu yang mengisi survei nanti dapat link terhadap rekaman. Oke, baik. Mari, tadi ada yang sudah bertanya. Oh iya, Bapak dan Ibu, IG ya, follow IG kami ya, Bapak dan Ibu ya. Ini di kolom chat ada linknya. Silakan Bapak dan Ibu klik dan follow IG kami untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dan juga yang penting mengenai bisnis rumah sakit. Ya. Silakan, tadi saya belum lihat ada pertanyaan ya, yang sebentar. Pertanyaannya malah yang ada di luar materi, mungkin di luar materi nanti ya Bapak dan Ibu ya. Sekarang kita cari yang di dalam materi dahulu. Ya, tadi saya lihat ada yang sudah mengacungkan tangan ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Setidaknya tadi indikatornya apa saja konkretnya, Dr. Fatima, mungkin Dr. Fatima bisa tambahkan, Dok? Ya. Ya. Jadi teman-teman, ini saya membaca iteration dari beberapa buku ya, buku tentang digital transformation. Memang di sini diminta ketika kita menerapkan, ya misalkan kita mau punya indikator, misalkan reducing overall operating cost by 20% compare with current baseline in 3 years, misalkan seperti itu. Atau implement a technology architecture that allows us to build and expand our service offering within 2 years. Jadi kita mampu untuk mengimplementasikan lah ya, itu dalam waktu 2 tahun secara keseluruhan gitu. Jadi indikatornya harus sangat jelas. Kita kepingin jadi jadi rumah sakit yang menerapkan smart hospital atau digital hospital itu dalam waktu 3 tahun misalkan. Atau kita mau menerapkan tadi masalah menurunkan biaya cost 20% atau kita pingin menurunkan biaya farmasi misalkan di 30% atau di 10% gitu. Kita ingin membuat waktu tunggu antrian kita menjadi dari saat ini misalkan 2 jam menjadi 1 jam misalkan. Indikator itu yang harus kita terapkan dalam digital, di mana ketika kita memperbaiki bisnis proses kita menggunakan digital, harusnya kan ada speed up di situ, ada kecepatan, ada proses-proses yang tadinya dulu ada, sekarang prosesnya jadi tidak ada. Bagaimana peningkatan waktu diagnosis gitu ya. Kemudian bagaimana antrian kamar operasi itu diatur dengan lebih baik. Kemudian tingkat komplain juga menjadi lebih turun terhadap waktu kedatangan dokter misalkan, karena ada proses kita mengingatkan dokter dan sebagainya, karena kan digitalisasi itu bukan saja untuk customer kita, untuk pasien kita, tapi untuk dokter juga ya, how to manage human resource kita ya, sehingga menjadi lebih baik. Ketepatan waktu misalkan di BPJS itu kan ketepatan waktu menjadi penting ya. Ada yang bisa diklaim, ada yang nggak bisa diklaim ya, karena waktu mengingatkan dokter waktu praktek misalkan dari jam sekian, sehingga penerapan digital kita menjadi tepat guna dan efektif sehingga bisa menjadi menjadi perbaikan, improvement ya di dalam sehari-hari proses kita. Kalau mau dijadiin creating value ya, kalau dilihat dari maturitas. Jadi kalau dilihat dari maturitas, maka apakah kita sudah bisa meng-create value dari proses digital kita? Misalkan telemedicine kita berbayar. Nah, itu berarti kan tingkat
maturitas accepted kita oleh ini tuh lebih baik. Nah, ukuran-ukurannya telemedicine kita menghasilkan berapa sih? Misalkan 10% dari physical revenue gitu ya, yang dari klinik yang ada. Itu menjadi ukuran-ukuran yang sangat jelas. Kira-kira seperti itu yang digunakan Dokter Asi. Oke, baik. Berarti untuk di tahap awal itu pembenahan proses bisnis ya, Dok ya. Ya, Jadi proses bisnis semakin rapi, tertata, errornya menurun atau bahkan hampir tidak ada, dan berujung kepada mutu dan cost ya, biaya. Begitu ya, Dok ya. kira-kira Dan begitu, Dok. Oke, baik. Lalu yang tertinggi adalah creating value, artinya kita punya model bisnis baru ya, Dok ya. Ya, betul sekali. Ya, model bisnis baru. Nah inilah Bapak dan Ibu yang perlu Bapak Ibu nanti lihat kembali pada saat pulang dari acara ini. Oke, strategi transformasi digital kita ini sudah ada ukuran-ukuran suksesnya belum? Begitu ya, Dok ya? Ya, betul sekali. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu ukurannya bukan 1 Januari 2024 ya. Itu ukuran basic compliance. Tapi kalau kita bisnis ukurannya tidak seperti itu. Jadi ukuran bisnis itu adalah mampu berkompetisi dan tumbuh, begitu ya, Dok ya? Ya, mungkin di awal boleh Oke. pakai user acceptance ya. User Oke. acceptance-nya berapa persen gitu ya. Terus atau pengguna, implementasi penggunaan oleh dokter, misalkan dokter senior atau dokter ini. Kalau dokter yang milenial ya mungkin 100% ya tercapai ya. Tapi bagaimana Oke. kita bisa 100% juga di para dokter senior kita. Misalkan seperti itu indikatornya. Lebih bawah lagi berarti ya, acceptance dulu. Ya. Acceptance, lalu naik ke proses bisnis, baru lalu naik ke model usaha. Ya. Baik, Dok. Jadi Value. kalau misalkan kita dapat banyak komplain, itu nggak Ya. apa-apa. Artinya kita harus banyak yang diperbaiki aja gitu. Karena di awal biasanya yang kita perlu ukur adalah tingkat kayak penolakan ya. Dokternya nggak mau pakai gini atau kalau pakai kok ribet banget. Nah itu didengerin gitu. Kenapa? Karena user itu in our heart ya sebenarnya ya. Di dalam proses digitalisasi. Tanpa mereka kita tidak pernah bisa melakukan digitalisasi ini. Nah itu yang perlu diterapkan. Kadang-kadang user yang inti dalam hal ini dokter dan perawat, kalau mereka tidak pakai maka back office kita juga nggak bisa jalan tuh. ERP kita juga nggak bisa jalan. Karena ERP kita sangat bergantung kepada hasil yang dihasilkan oleh mereka. Kemudian juga ada beberapa nih yang sering yang saya temuin ya Dokter Asi ya, mumpung belum ada yang nanya saya sharing aja. Oh ini banyak nih, di kanan udah ada. Oh ya, tapi itu saya sharing sedikit apa, Dok? aja, Silakan, satu lagi. silakan. Itu loh, kadang-kadang tuh tarif baru, misalkan mungkin bagian purchasing ya, mendapatkan tarif baru karena ada perubahan tarif daripada supplier, itu lupa merubah di database-nya mereka, sehingga itu nantinya tidak keluar. Atau karena dia berbeda-beda waktu membeli di trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, harganya berbeda, itu nanti tidak akan keluar dalam billing sistemnya. Nah, di sini diperlukan memang yang mengorkestratingkan day by day-nya memang harus mengetahui dua hal, yaitu bisnis proses dan teknologi informasi. Oke, baik. Tetap manusia ada di dalamnya. Iya, betul sekali ya. Oke, baik. Ini sudah ada yang bertanya. Pertama untuk di grup nih, Dok. Dari Ibu Tri Puji Lestari, HM Kuningan ya. Rumah sakit HM ini rumah sakit apa ya? Nanti bisa dijelaskan ya. Nah, ini untuk fasilitas yang berjejaring, yang tidak homogen, nah ini kiatnya bagaimana untuk transformasi digital, Dok? Ya, menarik sekali ya. Maka pertama kali yang harus dilakukan standarisasi, Dok Asi. Karena kalau tidak distandarisasi, maka kita sulit untuk membuat apapun kemajuan dalam IT. Misalkan standarisasi pertama adalah di dalam bisnis prosesnya sendiri. Standarisasi dalam pricing, standarisasi di dalam hal obat misalkan ya. Nah, itu harus bisa karena ketika kita masukkan ke dalam data, itu nanti data kita simpan datanya, kita mau analisis datanya kalau beda-beda itu sulit. Nah, selain itu di dalam implementasi digital, kita harus standarkan digitalnya. Tadi infrastrukturnya,
kemudian tumpukan teknologi apa yang dipakai gitu, kumpulan teknologi apa yang dipakai itu harus distandarisasi supaya data kita, satu data itu bisa berkomunikasi. Lalu buat saya misalkan saya kan punya beberapa rumah sakit ya, saya mau tarik Ya. datanya kalau dari rumah sakit ini sama rumah sakit ini, enak tuh datanya bisa diambil, bisa kita lihat. Sebenarnya pendapatannya berapa sih? Gitu. Nah itu karena cara mengakuntansikan sama, jadi perlu ada standarisasi akuntansi. Karena kalau tidak misalkan yang satu mengatakan ini piutang, mengatakan ini apa namanya sudah terbayar, apakah ini piutang lancar, bagaimana mendefinisikan piutang lancar dan sebagainya. Kapan itu kita Oke. sebut sebagai penerimaan misalkan, kapan itu kita sebut sebagai hutang. Itu menurut saya perlu untuk distandarisasikan di sebuah rumah sakit, apalagi kalau rumah sakit itu rumah sakit jaringan. Kira-kira demikian. Oke, baik. Jadi standarisasi mulai dari level kebijakannya ya, Dok ya. Iya, betul Ya, sekali. mulai dari kebijakan, kemudian input proses, dan termasuk adalah infrastrukturnya ya, IT dan sebagainya. Oke, baik. Iya, dan tentunya adalah standarisasi dalam hal transformasi digitalnya ya, Dok ya. Betul sekali, karena culture-nya harus sama, kedisiplinan harus sama. Ya, karena kalau kedisiplinannya nggak sama, culture-nya nggak sama, itu juga bermasalah di lapangan dan dalam implementasi. Karena menurut saya digitalisasi atau ini adalah is about people ya. Nah Iya. itu ketika it's about people, maka kita perlu untuk ini. Pokoknya jangan sampai ini 6 bulan ya teman-teman. Saya ingin sampaikan lagi, don't fail ya. Gitu. Iya, Just don't baik. fail ya. Iya, iya. Artinya nanti ini rumah sakit akan dengan transformasi digital ini bisa seperti korporasi yang sesungguhnya artinya ya, Betul, Dok ya. betul. Walaupun satu Oke. rumah sakit ya, misalkan satu rumah sakit pun kan kita dibagi ya antara PT, direktur PT sama direktur rumah sakit ya. Ya. Itu perlu juga adanya kesepahaman para leaders ya, para senior. Tidak boleh ada ego sektoral di antara duanya karena begitu itu about digital, about data, maka data itu kan nggak bisa salah gitu ya. Yang salah kan manusianya. Jadi nah itu yang harus disepakati dahulu. Iya, Bapak dan Ibu, pesan kunci berarti transformasi digital di sini bukan sekedar beli IMR gitu, tapi ini adalah sebuah Perubahan radikal. proses perubahan namanya transformasi. Berarti saya jadi ingat film The Bugs ya. Yang waktu itu ya karena mereka tidak disiplin, si ulat ini tidak disiplin, maka yang tumbuh hanya sayap kecil aja dan dia tidak bisa berubah bertransformasi menjadi kupu-kupu sih. Nah, artinya transformasi di sini kenapa digital menggunakan istilah transformasi? Artinya adalah perubahan total radikal yang membutuhkan keselarasan mulai dari level strategis hingga operasional dan di dalamnya ada pemimpinnya tentunya ya dan ada disiplin. Oke, si ulet tadi Heimlich ini dia tidak disiplin pada saat masuk ke dalam kepompong, dia terus makan, tidak mau puasa. Nah itu transformasi itu di sana. Kurang lebih demikian kalau saya analogikan apa yang disampaikan oleh Dr. Pateman, just don't fail. Ya, jangan jadi seperti Heimlich. Oke. Baik, selanjutnya Dr. Fatima, ini kalau triple B tadi, buy, build, and borrow tadi, nah ini bagaimana Dok, kiatnya Dok? Dalam waktu yang sudah mepet ini. Ya, silakan Dokter. Ya, jadi teman-teman pastinya 6 bulan terakhir ini ada sekian 18% ya dari hari ini kita ketemuan, ini belum memiliki strategik ya tadi kalau saya lihat ya. Saya sangat mengapresiasi banget bahwa yang sudah membuat dan sudah mengimplementasikan. Nah, menurut saya pilihan yang paling masuk akal pada saat ini adalah bekerja sama dengan dengan pemilik apakah borrow ataukah buy begitu. Itu yang ini. Nah, kalau buy tentunya budgeting kita problem ya, buy tentunya. Maka yang baik adalah bagaimana kita bisa borrow tetapi sistem yang ada kita borrow tetapi kita diberikan yang namanya teknologi transfer
transfer teknologi dari yang memiliki software IMR kita kepada kita. Jadi tidak hanya kita borrow, tetapi kita harus juga memikirkan thinking ya, adalah tentang teknologi itu sendiri. Teknologi itu apa, isinya teknologi itu apa, bagaimana user acceptance-nya, bagaimana covering daripada feature-feature-nya, terus bagaimana infrastrukturnya dan sebagainya, security dan sebagainya. Nah itu walaupun borrow, kita memerlukan transfer of knowledge-nya juga. Kira-kira itu yang mungkin bisa dilakukan yang bagi yang belum. Ya, waktu untuk membangun sudah telat begitu ya dok ya. Iya, Dan mohon maaf risikonya juga sudah semakin tinggi, apalagi kalau kita menggunakan konsep just don't fail tadi. Jadi sudah waktu untuk coba-coba sudah lewat. Kalau buy, ya memang Bapak dan Ibu perlu menghitung NPV IRR. Ya, break even point. Nah, itu corporate financing-nya mesti dijalankan, menghitung. Dan yang satunya lagi kalau borrow, maka nanti Bapak dan Ibu bisa tanya kepada vendor atau calon vendor transfer knowledge-nya seperti apa. Oke, terima kasih Dr. Fatima. Bapak dan Ibu, nanti materi video, jadi video kita akan kirimkan dengan catatan sudah mengisi survei. Iya, akan kami berikan. Oke, ada yang mau bertanya langsung? Saya tadi lihat ada Bapak dan Ibu yang tadi ada Bapak satu sudah pasang tangan nih, di gambar tangan. Kok hilang lagi ya? Silakan Pak. Masih ingin bertanya langsung? Banyak Iya, nih Dok. Tadi saya teman-teman. dok yang nanya dok. Oh Oke, iya. silakan. Mana ya bapaknya? Saya dok Dr. Ya, Yasril. Dr. Yasril, silakan. Iya, itu tadi yang saya tanya dok terkait triple B. Karena memang waktunya mepet, terus kemudian sudah terjawab sih dengan bro ya Dokter Fatima. Ya. Gitu. Jadi itu yang mungkin sekarang saya kira banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki IMR dan juga sekarang ada perbankan ya. Jadi teman-teman jangan sampai kebetulan perbankan yang membantu itu adalah Mandiri Bank BSI ya. BSI dok, BSI dok. BSI bisa membantu teman-teman yang belum memiliki budgeting. Kemudian juga ada banyak perusahaan saya kira mungkin dari teman-teman SSM ini ya. Juga ada ya kami juga ada ya. Terus dari tempat yang lain juga banyak gitu ya. Nah ini bisa memilih dan yang bekerja sama dengan bank, saya kira beberapa perusahaan juga ada yang bekerja, Kesia misalkan contohnya bekerja dengan perbankan. Nah itu bisa membantu teman-teman yang belum memiliki memiliki saat ini belum memutuskan, maka tidak ada lagi waktu ya Bu Asi ya untuk kita tidak mengeksekusi. Jadi teman-teman harus mengeksekusi. Nah apabila ini rumah sakit jaringan, maka harus meminta keputusan daripada korporasinya ya, agar korporasi bisa memutuskan yang terbaik bagi rumah sakit yang berada di korporasi. Karena kalau di korporasi sebaiknya menggunakan satu jenis ya Bu Asi ya. Sistemnya dok ya. Ya sistemnya sama gitu. Kalau enggak nanti nggak bisa communicate. Apabila sistem tidak sama, maka yang harus dilakukan adalah API collaboration-nya yang harus dilakukan. Masih banyak jalan, artinya tinggal sekarang adalah it's time for execution. Ya. Thank you dok. Ya, terima kasih. Iya, jadi change management-nya lebih lagi bukan untuk beli atau tidak beli atau bangun tidak bangun, tapi adalah sekarang eksekusi dan change management di dalam supaya acceptance-nya tinggi, proses bisnisnya membaik, dan value yang baru tercipta. Jadi ke arah sana. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan sama BPJS karena khawatirnya nanti semuanya akan digital claim semua ya, Dokter Asia. Kemudian juga ada digital PIT ya, evaluasi digitalnya itu udah menggunakan digital pakai assessment untuk klaimnya sendiri udah digital banget dan mungkin udah dilakukan oleh pihak-pihak ketiga dan sebagainya.
begitu. Dan juga nanti mungkin kerjasama dengan BPJS-nya seperti apa kita nggak tahu. Nah itu nanti poin-poin itu tolong nanti ditanyain sama BPJS ya. Kalau setelah Januari gimana nih? Gitu. Kalau belum kelar juga gitu. Apakah masih bisa manual dan sebagainya? Nanti pada sesi BPJS Kesehatan ada digital roadmap. Nah, nanti Bapak dan Ibu, jadi hari ini mendapatkan serangkaian indikator tadi yang disampaikan oleh Dr. Fatemah. Jadi Bapak dan Ibu pulang hari ini mulai ngecek itu, dicentang aja dulu yang tadi disampaikan. Nanti bertemu minggu depan dengan Pak Edwin. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat dari tangga roadmap BPJS Kesehatan, nah kita ada di mana. Jadi menarik sampai kita bertemu nanti di minggu depan insya Allah. Oke, iya baik. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Waktu kita sudah bisa 1-2 pertanyaan lagi. Sayang ini Dr. Fatemah, beliau habis dari Australia ini bisa suruh pulang cepet deh. Ya, Dok, tolong Dok, rame nih. Oke. Ya, saya juga mau itu ya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang menghubungi saya, Dokter Asih. Mereka masalah legacy teknologi. Jadi dia udah punya teknologi, tapi teknologinya itu tidak bisa diterima oleh para dokter dan ini ya. Jadi mereka bingung gitu. Apakah teknologi legacy ini kan udah dibuat bertahun-tahun atau yang saya temui di rumah sakit lain adalah teknologinya nggak mumpuni, nggak scalability gitu ya, nggak interoperability gitu. Tapi dia udah punya gitu. Atau waktu itu standarisasi teknologi itunya, kumpulan teknologinya masih nggak sesuai dengan yang mampu melakukan FHIR ya, standarisasi data. Standarisasi data itu kan banyak, ada data medis, standarisasi data farmasi, standarisasi data asuhan keperawatan. Nah, itu yang belum match karena mungkin dibuatnya terlalu lama. Teknologi legasinya itu jadi problem gitu ya. Nah, itu menurut saya itu yang perlu teman-teman semua harus lihat sekarang, karena kalau kita punya tapi kita nggak bisa nyambung sama Kemkes, kita nggak bisa nyambung sama yang lain juga, itu akan jadi masalah. Oke, baik ya, interoperabilitas dan interoperabilitasnya ya Dok ya. Iya betul. Ya, paling tidak sekarang ada 2 yang akan dipaksakan itu interoperabilitas. Satu adalah BPJS Kesehatan terkait dengan pembayaran itu sudah berjalan, dan lebih jauh lagi itu mobile apps-nya, super apps-nya BPJS Kesehatan itu juga akan terus dipaksakan. Betul. Jadi ada 2 itu pintu purchasing power yang akan masuk via digital ya, digitalisasi dari BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah dari Satu Sehat, mulai klaim pun mulai disatukan. Nah, ini menarik nih, ada pertanyaan tuh Dokter Asih. Apa ini pertanyaannya? Ya, legalitas untuk tanda tangan elektronik. Nah, ini bagaimana nih Dok? Ya, menarik sekali ya. Jadi legalitas elektronik di Indonesia itu memiliki institusi sendiri yang memiliki legalitasnya. Jadi saya sudah melakukan kerjasama Dokter Asih dengan salah satu pemilik legalitas di Indonesia ini, dan mereka sudah mau memberikan hasil yang nilai pricing yang sangat luar biasa, Dokter Asih. Jadi kita kontrak dalam waktu 1 tahun dengan harga yang sangat murah untuk bisa setiap kali aktivitas legalitas tanda tangan kita, baik untuk legalitas pasien, tanda tangan dokter, untuk sekian sederetan 1 episode pelayanan untuk BPJS ya, atau untuk inform consent dan sebagainya, itu langsung dikeluarkan sertifikatnya oleh institusinya. Karena di rumah sakit itu bisa 1 kali perawatan itu dokternya tanda tangan, perawatnya tanda tangan, pasiennya tanda tangan, itu kan perlu banyak tuh. Nah, itu sedang kami godok dengan salah satu institusi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, ini dengan harga per tahunnya kita bisa kontrak dengan harga murah. Dan saya meyakinkan kepada mereka untuk tolong loh, ini akan digunakan untuk seluruh Indonesia. Sehingga ini akan sangat memudahkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa masuk ke era bagaimana penggunaan digital tanda tangan tadi dengan secara legal.
Baik. Karena nggak bisa Tapi yang main-main gitu Dokter Asi, yang kita mau bikin sendiri nggak bisa. Kita harus pergi ke cara yang benar gitu. Iya, seperti perbankan ya. Jadi perbankan sekarang perbankan pun tanda tangan itu sudah di atas apa istilahnya, di atas devices ya, dan itu menjadi satu hal yang berkekuatan hukum. Iya. Oke, baik Dr. Fatima. Ada lagi Bapak dan Ibu, satu pertanyaan lagi, silakan. Nggak usah malu-malu Bapak dan Ibu, semua pertanyaan penting. Oke. Tadi saya lihat ada yang buka ini kamera. Bapak dan Ibu nih, Bu Tri, kayak rajin nih buka kamera. Ada yang ingin ditanya, Bu Santi, Bu Dani? Kebetulan tadi sudah, Dok. Sudah terjawab. Bu Santi, Dr. Putri, silakan. Iya, baik. Ketodongannya sama Dokter Asi. Nggak ketodong, Dok. Justru rugi kalau nggak nanya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Asi. Salam kenal, Dokter Fatima, Dok. Dok, Dok, saya ingin bertanya. Kebetulan rumah sakit kami sebenarnya sudah mulai SIM RS sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu. Tetapi mungkin seperti yang disampaikan pada saat kami mengawal itu kan mungkin kami ketemu vendor dan kami tuh mengusahakan jadi customize gitu, Dok. Gitu. Dan memang belum sampai ke ke back office-nya begitu, Dok. Nah, seiring dengan perkembangan waktu itu kan memang banyak hal-hal yang berubah gitu ya, Dok ya. Nah, sementara ini kita juga antara kita dengan yang ada sekarang ini di build lagi sendiri atau memang kita ganti gitu. Karena kan pasti kan ya pertama pertimbangan biaya ya, Dok ya. Kalau misalnya memang diganti total pasti kan biayanya akan lebih besar, tapi kita juga agak khawatir juga kalau kita bangun sendiri apakah memang kita cukup waktu atau tidak, dan yang kedua itu apakah kita nanti dapat tim yang tepat atau enggak gitu. Itu sih, Dok. Jadi ini mungkin baiknya tuh bagaimana cara strateginya tuh, apa sih indikator yang mesti kita inikan dulu gitu, supaya memang ini tuh bisa mengikuti gitu, Dok, gitu. Mungkin gitu kali ya, Dok ya. Ya, jadi kalau misalkan aku boleh cerita ya, dulu itu aku kan punya semboyan adalah to meet not to buy ya. Tapi setelah melihat kompleksitas teknologi saat ini, dan kita itu adalah bukan orang teknologi ya, kita punya expertise-nya di healthcare, maka let them to do ya. Jadi mereka yang ngerjain gitu ya. Waktu saya ke Mayo Clinic, ternyata di Mayo yang juga sudah membuat sendiri, akhirnya mereka memutuskan untuk merubah. Jadi menggunakan Epic gitu ya. Mereka menggunakan Epic yang sangat terkenal di Amerika. Dan bukannya jadi gini, jadi penggunaan teknologi dan mengupdate teknologi itu kita bakalan nggak ke Uber karena kapabilitas kita bukan di situ gitu. Akhirnya saya bisa menerima konsep bahwa memang nggak harus kita semua yang harus mengerjakan. Karena kalau kita membangun sendiri, persoalannya adalah sejauh mana di organisasi kita mampu meng-hire talent-talent yang luar biasa. Karena teknologi berubah hampir setiap saat. Ini kita memang bisa mungkin aja kita ada, tetapi mungkin dalam hal ini sebagai sisi dari rumah sakit ya, sebagai kayak kita mampu memaintenance, troubleshooting, kita mampu menginovasinya, tapi kita mau nggak mau dengan perubahan yang begitu cepat, teknologi juga berubah begitu cepat, maka kita saat ini terpaksa realistik bahwa kita ya udahlah, ini kita serahkan ke orang, tetapi bagaimana caranya, apa yang kita keluarkan sebagai barang cetakan itu kan kita juga ngeluarin uang. Nah sekarang diganti dengan kita membayar untuk apa yang kita manfaatkan. Itu mungkin jauh lebih murah ketika kita membangun sekarang sendiri gitu. Karena membangun sendiri itu tadi, apakah kita akan bikin pilot project itu bisa bisa kita menjadi fail di awal gitu ya, karena ini pilot project, ini kita lagi beta version gitu kan, bisa aja kan kita fail lagi gitu loh. Nah saya ngelihat Mayo, kenapa Mayo memutuskan itu ya, akhirnya mereka bilang kita mau expert di bidang healthcare aja, kita nggak bisa expert di bidang semuanya. Akhirnya mereka menghindari yang namanya fail fast. Nah kita nih sekarang di posisi bukan uji coba lagi, nyoba-nyoba lagi nih. Kita di posisi adalah just don't fail gitu ya, Bu Asi ya. Jadi kalau just don't fail, kita cari
mana yang bisa, yang memang udah terbukti di rumah sakit lain dipakai sudah bagus, ya udah kita memang cari itu gitu saat ini ya. Karena kalau kita Iya. menggunakan apa yang kita punya, jahitan-jahitan yang mungkin dari 3 tahun yang lalu, yang kita tambal sulam ya, seperti contohnya pada waktu itu saya melakukan tumit natuba ya. Terus si expertnya kebetulan sudah tidak ada lagi bersama kami, ya kami sulit juga gitu loh. Nah ini yang mungkin itu, dan mungkin bisa dilihat bagaimana Anda melakukan printing ini ya, barang cetakan ya. Misalkan barang cetakan Anda 70 juta atau 100 juta per bulan gitu. Itu malahan kalau dengan Anda sewa gitu ya, Bu Asih ya, mungkin Ya, 50% lebih murah daripada mencetak barang cetakan kita yang yang banyak itu gitu. Jadi sebenarnya dengan kita keuntungannya adalah pada saat ada regulasi berubah-berubah, kita nggak nguber-nguber orang kita, jadi dilakukan perubahan feature maupun perubahan software itu secara reguler oleh pihak eksternal yang memang sudah ada kontrak dengan kita, sehingga itu memudahkan kita memanage. Itu sih kelihatannya Dokter Putri. ya, ya, karena just don't fail tadi, artinya memang tidak ada celah lagi untuk coba-coba. Jadi ada, kalau membangun sesuatu itu ada pilot dulu, kemudian dari pilot diperbaiki, lalu diimplementasikan, kemudian pengembangan. Nah, apakah rumah sakit mampu secara mandiri melakukan semua tahapan tadi? Pertama mungkin mampu, tapi yang kedua adalah berapa biaya dan tenaga yang harus dikerahkan ke sana. Begitu ya Dr. Fatima. Jadi kita menggunakan cost benefit analysis ini ya. Berapa benefit yang kita dapatkan, berapa biaya yang kita keluarkan. Dan kemudian ternyata ada celah untuk istilahnya penganggaran, realokasi yang tadinya beli barang cetakan atau itu baru merealokasi belanja. Nah, ada satu lagi dan yang celah-celah yang bisa dipakai adalah yang tadi Dr. Fatima sampaikan di awal ya Dok ya, yaitu reduksi error. Itu kalau dikuantifikasi kepada uang akan mendapatkan tambahan lagi. Reduksi waktu yang lama, produktivitas yang rendah, Keterlambatan, jam, waktu ya. tunggu, ya itu semuanya cara membuat order obat dan sebagainya, cara kita mengevaluasi terjadi transaksi, itu kan dulu kan perlu banyak orang, tapi kan sekarang enggak, satu orang ngambil data analisa, gitu. Dan sekarang yang mungkin yang perlu kita hire adalah orang yang mampu melakukan analyzing data ya, gitu. Big data analysis. Nah itu orang itu yang kita butuhkan sekarang, satu orang aja. Kalau dulu kita butuh banyak orang untuk ngumpulin data tersebut ya. Iya, baik. Nah, nanti kalau memang perlu, kami SMM bisa agendakan untuk bagaimana kita melakukan CBA ya, cost benefit analysis, dan untuk pengambilan keputusan strategis. Jadi nanti cost reduction-nya apa, kemudian gain yang baru apa saja, lalu nanti total gain dibandingkan total cost-nya berapa, lalu keputusan strategis yang akan diambil adalah apa. Itu menarik ya. Gitu ya Dr. Putri. Baik, terima kasih Dr. Fatima dan Dr. Asih. Baik, ya sukses Dok. Iya, saya rasa cukup ya. Ada pertanyaannya sudah, dan kita sudah sampai waktunya. Saya kembalikan kepada Utari untuk kita sama-sama mengakhiri acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada Dr. Fatima yang sudah setia nih mengikuti acara dan mengisi acara kami nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pesan saya langsung pulang dari sini nanti hari Senin mulai bikin checklist. Di mana kondisi Bapak dan Ibu sekarang dari indikator-indikator yang tadi disampaikan oleh Dr. Fatima. Sampai bertemu lagi minggu depan, kita akan ketemu indikator baru yang nanti dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Ya, sebelum ditutup, saya kembalikan kepada Utari.
Silakan Utari. Baik, terima kasih banyak Dokter Fatema atas penjelasannya dan juga materinya yang sangat luar biasa ya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian juga dapat memetik ilmu-ilmunya dari apa yang sudah dipaparkan dan juga semoga bisa langsung mungkin diimplementasi di strategi yang sudah Bapak dan Ibu bangun semuanya. Dan semoga juga habis dari sini Bapak dan Ibu bisa langsung perkuat lagi strategi yang dibangun agar tadi ya sudah disampaikan juga pesannya oleh Dokter Fatema agar jangan sampai gagal itu proses transisinya karena tidak mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan seperti itu. Nah, untuk bisa langsung mempraktekkan nanti di akhir kegiatan ini rekaman materi akan dikirimkan ke Bapak dan Ibu sekalian. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu mengisi survei HTS yang sudah diberikan lewat kolom chat ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan nanti apabila sudah bisa follow up ke kami dan juga kami akan memberikan langsung linknya seperti itu. Terima kasih juga kepada Dr. Asi yang sudah memimpin jalannya kegiatan ini sebagai moderator. Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk minggu depan dan tiga minggu depannya lagi ya setiap hari Jumat nanti di tanggal 21. Lalu di tanggal 14, 21, dan 28 masih ada rangkaian strategi lainnya. Untuk minggu depan itu kita akan fokus mempelajari mengenai bagaimana cara menyelaraskan strategi digital dengan strategi transformasi digital atau agenda dari BPJS Kesehatan. Jadi apabila Bapak dan Ibu ada rekannya yang mengurus area BPJS Kesehatan, jangan lupa di-invite untuk hadir ke kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan antusiasmenya dan juga perhatiannya. Saya sebagai MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih Suster semua. Dokter Terima Asi, kasih, ya, Dokter Dokter Fat. Jasril. Terima Terima kasih, kasih Dok. semuanya. Izin Izin, live. Liv. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam.